Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Amma ba'd. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla yang memberikan kepada kita kesempatan yang begitu banyak. Kesempatan melakukan kehidupan ini, dan Allah memberikan fasilitas dalam kehidupan. Maka baliklah kepada Allah Azza wa Jalla dalam setiap kondisi. Karena Allah memberikan kita kesempatan untuk hidup dan memberikan fasilitasnya hanya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan huwa alladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah yang menciptakan untuk kalian apa yang ada di bumi semuanya. Allah juga mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab At-Tamimi dalam kitabnya ay yuwahidullah ta'ala, yaitu untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Maksudnya liya'budun. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik nabi dan sebaik rasul. Ma'asyarul mu'minin rahimani wa rahmatullah. Pembahasan kita sekarang ini tentang seorang muslim dan hartanya. Banyak seseorang yang salah persepsi tentang perkara harta. Ya, mereka mengira ketika banyak harta maka pada dasarnya mereka diberikan anugerah yang banyak. Ya, ada yang merasa ketika hartanya itu ditakar sama Allah, ya, mereka mengatakan bahwa mereka itu sedang dihinakan. Perkara-perkara yang seperti ini, persepsi-persepsi yang salah dalam perkara harta ini, insya Allah beberapa menit depan kita akan pelajari dan kita akan berusaha luruskan masalah ini. Ya, ada beberapa poin yang kita harus paham tentang masalah harta, supaya kita nggak salah dalam memanfaatkannya. Yang pertama ya ikhwah, harta secara dat itu nggak dicela dan nggak dipuji secara datnya. Nah, terus bagaimana? Apakah Rasulullah nggak berlindung darinya? Rasulullah itu berlindung dari fitnahnya. Paham ya? Bukan dari datnya hartanya, tapi fitnahnya. Sebagaimana doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam Sahihain, disebutkan
Allahumma inni a'udzubika minal kasali wal haram wal maghram wal ma'tham. Allahumma inni a'udzubika minan adabin nar wa fitnatin nar wa fitnatil qabri wa adabil qabri wa syarri fitnatil ghina wa syarri fitnatil faqr. Rasulullah berdoa di antaranya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa malas, pikun, kemudian utang, kemudian juga dosa, dan aku berlindung kepadamu dari adab neraka dan fitnahnya, dari fitnah kubur dan adabnya, dan kejelekan fitnah kaya dan jeleknya fitnah miskin. Jadi secara datu harta nggak terpuji, nggak tercela, tapi yang Rasulullah SAW berlindung itu dari fitnahnya. Ya, ini yang menjadi poinnya. Karena pada dasarnya kaya dan miskin itu ada fitnahnya. Paham ya? Jadi orang mengelola harta, memanfaatkan harta, ada dua hasil kan. Kalau nggak kaya, ya miskin. Nah, dari pemanfaatan itu tadi yang menimbulkan fitnah. Ini yang kita harus paham. Yang kedua, ujian itu bukan hanya terjadi pada kemiskinan, tetapi juga terjadi pada kekayaan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 35. Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Allah mengatakan setiap jiwa itu pasti akan merasakan kematian. Kami menguji kalian dengan keburukan. Keburukan yang dimaksud diantaranya di dalam tafsir disebutkan yaitu kemiskinan diantaranya. Apa itu? Kemudian juga sakit, ya. Itu keburukan. Terus kemudian kena musibah, itu keburukan. Kemudian kebaikan diantaranya adalah kekayaan. Sehat, lapang, itu yang dimaksud dengan kebaikan. Ya. Kemudian Allah mengatakan wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kamilah kalian dikembalikan. Ini yang terjadi ya ikhwah. Makanya Umar bin Khattab dalam asarnya menyebutkan lil ghina wal faqr matitani wala uballi ayyuhuma rakabtu. Kekayaan dan kemiskinan itu hanyalah dua tunggangan. Dan aku gak peduli yang mana yang aku naiki. Nah, apa kesimpulannya? Kata Umar bin Khattab, wal faqr wal ghina ibtila minallah li'abdi. Kaya miskin itu ujian dari Allah buat hambanya. Ujian. Nah, tapi pertanyaannya, orang itu sering salah persepsi. Kenapa? Kalau mereka dikasih kaya, ngerasanya Allah kasih mereka anugerah, betul? Dikasih miskin disebut sebagai ujian. Allah luruskan persepsi yang model seperti ini di dalam surat Al-Fajr ayat 15-16. Apa Allah katakan? Kata Allah, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amah fayaqulu rabbi akraman. Allah lurusin. Allah katakan fa'ammal insan. Adapun manusia, apabila Allah mengujinya, lihat kata-katanya mengujinya. Dia diberikan apa? Dimuliakan dan diberikan kesenangan. Kesenangan ini berupa apa? Harta. Ya, maka dia mengatakan Tuhanku memuliakanku. Tapi apa? Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Ya, dan apabila Allah mengujinya dan ditakar rizkinya, coba bayangkan. Ya, menguji dengan apa? Ditakar rizkinya. Allah nggak mengatakan dimiskinkan loh, ditakar rizkinya. Jadi manusia itu hidupnya berputar, bukan di satu posisi terus. Ya, maka kemudian dia mengatakan Tuhanku menghinakanku. Padahal
kata Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan, dan dinukil di dalam tafsir Ibnu Katsir, kata Imam Hasan Al-Basri, orang yang dikasih kelapangan sama Allah, dikasih kemudahan, dan dia merasa dia tidak sedang diuji, maka dia bukan memiliki pandangan yang baik. Jadi orang yang dikasih kemudahan gak ngerasa diuji, berarti pandangannya buruk. Sebaliknya, seseorang yang diberikan sakit, dikasih musibah, dan dia tidak merasa diperhatikan sama Allah, maka dia bukan memiliki pandangan yang baik. Jadi sebenarnya ya, perhatian itu terjadi kapan? Pada waktu dikasih susah, itu Allah sedang perhatikan. Tapi kalau lagi dikasih lapang, Allah sedang mengujinya. Jadi persepsi kita ini dalam perkara harta suka diputar. Padahal anugerah dan perhatian Allah, dan Allah kasih hidayah hambanya kapan terjadi? Pada waktu dia lagi susah. Makanya orang lebih sadar kepada Allah lebih mudah ketika dia lagi sedang kondisi susah daripada dia dalam kondisi lapang. Karena pada dasarnya Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, kata Rasulullah, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah kalau cinta sama suatu kaum, Allah akan uji mereka. Kenapa? Allah kepingin lihat bagaimana hambanya itu nyandar sama Allah sebenarnya. Dan Allah kepingin lihat responnya. Karena diteruskan lagi dikatakan fa in radiya falahur ridha. Kalau dia ridho sama ujian Allah, Allah ridho sama dia. Makanya kelapangannya itu lebih besar daripada ujiannya sebenarnya. Karena dikatakan apa? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ujian sama jalan keluar itu 1:2. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan 1 ujian, 2 kemudahan. Berarti apa? Kemudahannya lebih banyak daripada ujian. Tapi Allah kepingin menyadarkan hambanya untuk dekat sama Allah. Dan ujian ini kata para ulama adalah apa? Kontrol. Jadi supaya apa? Ngerem orang supaya nggak loss. Makanya hanya orang-orang yang Allah muliakan yang dikontrol pakai apa? Cobaan. Kalau Allah cinta, baru Allah buat kontrol pakai itu. Kebayang nggak? Tapi kalau Allah nggak cinta, digampangin dunianya. Jangan salah. Kita kadang-kadang suka diputar balik sama hidup kita. Tapi apa? Kalau dia benci sama ujian Allah, Allah juga benci sama dia. Ini yang terjadi ya ikhwan. Makanya pernah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatwanya dikisahkan waktu itu ditanya, mana yang lebih utama, orang kaya bersyukur atau miskin sabar? Kalau kita mikir mana kira-kira? Hah? Miskin sabar atau kaya bersyukur? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang utama adalah yang bertakwa. Yang bertakwa. Jadi dua-duanya benar, dua-duanya baik. Bicara yang bertakwa itu yang terbaik. Sebagaimana dinukillah surat Al-Hujurat ayat 13. Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Allah nggak ngomong kaya miskin di sini. Tapi Allah bicara ketakwaan. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang bertakwa. Paham? Nah, tapi kalau kita bicara ujian sama jalan keluar, yang duluan yang mana? Yang duluan yang mana? Kita kalau disuruh milih nih, ya, miskin sabar, kaya syukur. Milih duluan, milih yang mana? Masya Allah. Emang paling enak ya. Tapi ingat baik-baik. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi pernah mengatakan, dan ini saya sering singgung di dalam kitabnya Al-Fawaid, bahwa Al-Imam Syafi'i ditanya oleh seseorang, dikatakan, ya Aba Abdillah, aina afdal? Wahai Abu Abdillah,
mana yang lebih utama. Ya, lirajul yumakkinullah fayashkurullah azza wajalla. Seorang yang Allah kasih kemuliaan kemudian bersyukur, au yubtala bisyarri fayasbir, atau diuji dengan kesusahan di antara kemiskinan, kemudian dia bersabar. Apa kata jawaban Imam Syafi'i? Kata Imam Syafi'i, kan kita bicara afdal nih. Imam Syafi'i mengatakan la yumakin hatta yubtala. Enggak mungkin Allah memuliakan sebelum diuji. Jadi kalau kita bicara proses awal, itu dikasih susah dulu. Karena kalau kita bicara orang-orang yang mulia, kita bicaralah para nabi. Historinya para nabi itu susah dulu apa senang dulu? Susah dulu. Nggak ketemu antum para nabi, bahagia dulu, mudah dulu. Cek dari mulai pertama sampai terakhir. Dan ini realita. Apalagi ulil azmi, lebih lagi kelihatan jelas di awal bagaimana mereka. Bahkan kalau kita bicara kerjaan mereka, nggak ada yang mentereng. Kita nggak bicara Nabi Sulaiman ya, karena Nabi Sulaiman memang Allah Subhanahu Wa Taala berikan contoh tentang bagaimana seorang itu diberikan kemuliaan kelebihan dunia. Ya, masing-masing nabi itu membawa pelajarannya. Tapi kalau yang lainnya, antum tahu, ada yang tukang kayu, kemudian ada lagi yang kerjaannya sebagai pengembala, itu rata semua nabi pengembala. Tapi mereka punya kerjaan itu selain pengembala. Ya. Dari sini mereka itu kerjaannya kerjaan biasa semua, tapi kemuliaannya luar biasa. Ini menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan histori para nabi itu awal cobaan, setelah itu baru kemuliaan. Makanya dikatakan la yumakkin hatta yubtala. Nggak mungkin Allah itu memberikan kemuliaan sebelum diuji. Kalau orang itu dicintai sama Allah ya. Kenapa? Dicontohkan oleh Imam Syafi'i kama ibtalallahu Nuhan wa Ibrahim wa Muhammad dan salawatullahi alaihim ajmain. Sebagaimana Allah menguji Nabi siapa? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Ini ulul azmi semua kan? Ya. Kemudian Rasulullah salawatullahi alaihim ajmain. Falamma sabaru makannahum. Setelah mereka sabar baru dimuliakan. Makanya persepsi kita, kata Imam Syafi'i mengatakan fala yadunnu ahadan ayyukhallis min alamil batah. Jangan pernah seorang itu berpikir dia akan lepas dari sakitnya ujian. Selama dia hidup, ujian masih jalan. Karena dari situlah Allah cinta sama hambanya. Allah kepingin kita ini nyandar, kepingin kita sadar bahwa kita butuh sama Allah. Pakai apa? Ujian. Jelas di poin ini. Tapi ya ikhwah, kalau kita bicara, ya, mana yang lebih mudah? Sabar miskin atau sabar kaya? Lebih mudah mana? Sabar miskin atau sabar kaya? Hah? Berarti kalau kita bicara cobaannya lebih gede mana? Miskin atau kaya? Cobaannya besar kaya. Lebih gampang sabar miskin daripada sabar kaya. Kenapa? Allah nyinggung di dua ayat sekaligus. Di Al-Adiyat ayat 8 sama Al-Fajr ayat 20. Disebutkan apa? Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Khair di sini apa? Harta. Ya. Sesungguhnya manusia itu ya, cinta harta itu luar biasa. Sampai apa? Pelit. Makanya manusia itu sering dalam bicara rezeki, bicara peluang. Betul enggak? Padahal ya, disebutkan oleh para ulama ya, kita dapat rezeki itu dari dua jalan. Jadi dapat sama cari itu beda-beda. Ya, dapat rezeki dari dua jalan. Apa itu? Dalam tafsir disebutkan masalah ini. Jalan yang pertama adalah dari sebab yang diprediksi.
Tahu diprediksi. Oh, saya mau usaha ini, saya bisa dapat ini. Itu namanya diprediksi. Jalan yang kedua dari jalan yang tidak diprediksi. Ya, yang ini disebutkan dalam surat At-Talaq. Ya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau orang mukmin, banyakan yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Yang diprediksi atau enggak? Yang tidak. Tapi kalau orang kafir, yang pertama. Makanya sering kadang-kadang kita ikut seminar yang ngisi siapa, ya, ngomongnya apa, dipraktekinnya lain. Karena memang caranya Allah ngasihnya lain. Ya, antum harus paham. Nah, kemudian dalam kita tadi dapatkan, dalam kita mencari, ulama juga menjelaskan ada dua sebab. Ada asbabul duniawi berupa apa? Kita cari. Ada asbabul ukhrawi berupa apa? Ketaatan. Takwa, sholat, doa, itu asbab ukhrawi semua. Nah, kita sering fokus di duniawinya dan lupa sama ukhrawinya. Dan kita sering, ya, begitu datangnya rizki berpikir dengan cara yang pertama, yaitu yang diprediksi, dan lupa sama yang kedua. Padahal orang mukmin itu lebih banyak yang kedua sebenarnya. Berapa banyak kita punya persepsi, oh sebentar lagi saya akan deal sama ini. Subhanallah meleset. Pasrah, karena kita ini disuruh ikhtiar sama Allah, bukan menentukan. Paham ya? Yang menentukan siapa? Allah. Makanya sering, ya, antum kalau lihat orang-orang yang mukmin yang sebenarnya, ketika dia tawakal sebenarnya, maka Allah buat rizkinya ajaib. Ajaib dari mana? Usahanya nggak banyak, hasilnya luar biasa. Antum tahu Syekh Albani kerjaannya apa? Tukang roji. Berapa jam sehari dia kerja? 3 jam. Zaman sekarang orang 3 jam teriak orang. Dapat apa? Ya ikhwah, zaman itu berjalan apa adanya. Orangnya yang berubah. Paham di sini ya? Dari dulu sampai sekarang nggak ada permasalahan. Pagi sore tetap berjalan sama, tapi orangnya yang berubah. Kenapa kita ngerasa cepat? Karena keberkahan waktunya hilang. Kalau dulu mereka manfaatkan buat ketaatan sama Allah, makanya berkah. Ini yang terjadi. Makanya banyak nasihat para ulama menjelaskan ketika kita mau berusaha, taat dulu sama Allah, kemudian sambil ikhtiar, maka itu akan mendatangkan apa? Keberkahan, baik dari segi waktu dan juga rizki. Dan ini yang kita kadang-kadang, ya, suka tutup mata. Akhirnya apa? Kita dapatnya, ya, dapat dalam kondisi yang nggak manfaat, nguap, bingung kita. Loh, kelihatannya banyak tadi dapatnya, kok manfaatnya segini? Nah, itu dia. Jelas? Lagi. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahmatullah. Makanya yang Rasulullah takutkan ke kita di dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, itu bukan kemiskinan, tapi Rasulullah takut kita ini jadi orang kaya yang lupa. Karena miskin itu lebih mudah. Makanya sering saya ngomong, ya, ada nggak orang miskin takut kaya? Ketemu antum? Enggak kan? Tapi orang kaya takut miskin? Banyak. Padahal status itu kan sama Allah diputar. Betul nggak? Nah, ini yang kemudian. Makanya Rasulullah mengatakan, fawallahi, kata Rasulullah, demi Allah, la faqru ahsya alaikum. Aku nggak takut sama kalian kemiskinan. Tapi yang aku takutkan apa? Walakin ahsya alaikum antub sata alaikumud dunya kama busitat ala man kana qablakum. Aku takut dunia itu dibukain lebar-lebar buat kalian, kayak orang dulu dibuka. Apa yang terjadi? Fatanafasuha kama tanafasuha. Kalian berlomba-lomba kayak dulu berlomba-lomba. Akhirnya apa? Fatuhlikakum kama ahlakathum. Kalian celaka kayak orang dulu celaka. Antum lihat histori. Kaum yang diadab rata-rata kaya atau miskin? Kaya. Pengikut para nabi rata-rata kaya atau miskin?
miskin. Jadi secara ujian dan pertanggungjawaban serta efek itu lebih berat jadi orang kaya daripada orang miskin. Tapi kadang-kadang kita melihatnya apa? Enakan jadi bersyukur tapi kaya, betul nggak? Tapi kita nggak tahu efeknya. Padahal efeknya lebih besar yang kaya daripada yang miskin. Bahkan yang masuk surga duluan siapa? Orang miskin. Jaraknya sama orang kaya berapa? 500 tahun. Saking panjangnya pertanyaan. Orang miskin masih simpel. Sampai Rasulullah SAW terakhir itu punya 7 dinar. Seminggu sebelum meninggal. Ditanya tentang hartanya. Bagaimana ketika seorang nabi meninggal masih punya kayak gini? Dibagiin. Antum bisa bayangin gak? Karena Rasulullah berpikir tentang masalah harta itu benar-benar luar biasa. Karena nanti pertanyaannya panjang ya ikhwah. Di antara pertanyaannya yang cuma 2 aja itu harta. Yang lainnya 1 semua. Betul nggak? Dari mulai umur kita, masa muda, itu pertanyaannya 1. Tapi begitu harta, min aina iktasaba wa fima anfaqa. Dapat dari mana, lari kemana? Kita dapatnya halal, larinya yang bermasalah kadang-kadang. Betul? Ini. Nah, ketika kita nggak sadar bahwa kaya itu ujiannya lebih besar, na'udzubillah, kita bakal jadi penyembah harta. Ini masih yang ketiga. Ya. Sebagaimana akhirnya apa? Manusia kalau sudah nyembah harta, hidupnya cuma ada 2. Bahagia, sengsara. Tidak ada ketiga. Dia cuma punya 2 sisi. Kalau nggak bahagia, sengsara. Barometer bahagia sengsaranya dari apa? Dapat atau tidaknya harta. Bayangin. Makanya dalam hadis riwayat Imam Bukhari kata Rasulullah apa? Ta'isa abdun dinar wa abdun dirham wa abdun khamisah. Ya. Binasa hamba dinar, hamba dirham, hamba pakaian. Kenapa? In u'tiya radiya wa illam yu'ta sakhita. Kalau dikasih ridho, bahagia. Kalau nggak dikasih, nggak dapat, marah. Itu yang terjadi. Ya. Jadi antara senang sama susah, bahkan benci. Orang itu bisa berubah sama orang gara-gara singgungan apa? Harta. 10 tahun sahabatan berubah gara-gara apa? Harta. Singgungan, senggolan sekali, jeder itu langsung balik. Kalau dia, makanya yang gampang deket sama kita itu kita pas banyak harta atau pas miskin? Ya? Kaya atau miskin? Kaya. Yang miskin dekat sama kita itu yang real. Yang nyata kalau dia kepingin baik. Tapi ketika kita bicara kaya, dia dekat, begitu susah dia jauh. Nah, ini yang terjadi. Berarti mereka adalah para pengejar harta. Ini realita. Dan ini kenyataan ya ikhwah. Nah makanya, padahal orang kalau sudah punya harta, semakin banyak dia akan mulai jadi dolim dari situ. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surat Al-Alaq ayat 6-7. Apa kata Allah? Allah mengatakan, kalla innal insana la yatagha ar-ra'ahus taghna. Allah mengatakan, ketahuilah, sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas, jadi orang dolim. Kapan dia jadi orang dolim? Kata Allah pasti. Ar-ra'ahus taghna, ketika dia melihat dirinya merasa cukup, punya banyak harta. Jadi ketika manusia mulai merasa dirinya punya banyak harta, disitulah dia akan berbuat dolim. Makanya kenapa orang miskin itu lebih gampang menerima petunjuk daripada orang kaya. Karena kalau seseorang, kata Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, manusia itu makhluk yang jahat, angkuh, melampaui batas ketika dia melihat dirinya banyak harta dan merasa cukup. Kalau sudah merasa cukup, kira-kira dia mau nggak nyandar sama Allah? Ya kan? Kadang-kadang orang berpikirnya lucu. Ada loh orang yang ngomong, Ustaz, saya ini ya
sama Allah dikasih. Harta sudah, anak sudah, apa yang saya minta dunia sudah semua. Saya sampai bingung, mau minta apa lagi ya? Ini realita loh. Ini kenyataan yang terjadi banyak di luar orang melihatnya kayak gini. Saya sampai bingung mau doa apa lagi. Saya sampai mau jawab, Pak, ada yang belum Bapak dapat. Apa? Hidayah. Kalau Bapak dapat hidayah nggak mungkin kayak gitu. Kita ini butuh sama hidayah lebih sekedar dari tarikan nafas. 1 detik kita nggak dapat hidayah, kita langsung melenceng, langsung maksiat. Makanya dia nggak sadar kalau dia itu butuh hidayah tiap hari, tiap detik. Dia nggak ngomong hidayah, betul nggak? Yang dipikir apa? Dunia kalau sudah dapat semua, sudah. Dia mau minta apa lagi? Makanya orang kalau sudah kayak gini, begitu dia ingin cabut, waduh, dia mengatakan, saya ini kurang apa sama Allah? Sedekah sudah, sholat sudah, ini sudah. Kenapa Allah kok malah menghinakan saya? Ya itu yang terjadi. Makanya orang penyembah harta, metode hidupnya cuma 2. Kalau nggak senang susah. Senangnya dapat, susahnya pasti nggak dapat. Ini secara real, paham? Dan ini yang bahaya. Posisi yang berikutnya, ikhwah. Ya, yang keberapa? 3. Ingat bahwa memburu harta itu sesuatu yang tidak akan pernah selesai. Ya, dan tidak ada ujungnya. Orang bisa nggak mencapai memburu harta dengan mencapai puncaknya? Nggak akan bisa. Nah, para pemburu harta ini, ya, kalau ngikutin keinginan, kata Rasulullah SAW, kapan keinginannya selesai? Masuk kuburan. Itu nyata. Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya, surat At-Takatsur 1-2, dan juga disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Bazar dan juga Imam Bukhari dan Muslim dalam Sahihain. Ya, kata Allah SWT, alhaakumut takatsur. Kapan? Hatta zurtumul maqabir. Na'udzubillah min dzalik. Imam Ibnu Katsir mengatakan kalian itu disibukkan oleh kecintaan terhadap duniawi dan kesenangan terhadap perhiasannya. Sehingga apa? Lupa untuk mencari pahala akhirat dan memburunya. Kapan kita baru sadar itu? Terus menerus sibuk terhadap duniawi sampai kematian datang. Baru sadar kalau kita butuh pahala. Jelas? Kemudian Rasulullah menggambarkan dalam hadis saya riwayat Imam Bukhari dan Muslim disebutkan, "Lau kana li ibni Adam wadiyan minal mal." Kalau anak Adam itu punya 2 lembah dari harta. Di riwayat Bazar disebutkan minad dhahab, dari emas. Labtagha thalith, dia pasti kepingin yang ketiga. Betul? Nah, dari posisi ini kapan dia berhenti? Wala yamla'u jawfa ibni Adam illa turab wa yatubullah ala man taba. Dan tidaklah mulut anak Adam itu dipenuhi sama tanah. Mati baru tuh finish. Tapi terlambat ya ikhwan. Na'udzubillah min dzalik, ini terjadi. Tapi Allah mengampuni bagi orang yang bertobat. Jadi nggak ada kata terlambat sebenarnya. Kalau kita sadar sebelum kematian, maka Allah ampuni kita dengan syarat kita bertobat dari ketipu dan ngejernya. Jelas? Nah, dari posisi yang seperti ini, ikhwah, Rasulullah juga menjelaskan penyakit ini tidak hanya menjangkiti anak muda, tetapi orang tua bisa kena. Bahkan orang tua itu lupa kalau dirinya sudah tua. Kapan? Kata Rasulullah SAW dalam hadis Imam Muslim dikatakan, qalbun syekh, ya, syabun ala hubbithni, hubbil aishi wal mal. Ya, badannya tua, tapi hatinya masih ngerasa muda. Kapan? Kalau masih cinta 2 hal, cinta hidup sama harta. Orang kalau masih cinta hidup, diomongin tua terima nggak? Gak terima, kata dia. Siapa bilang saya ini masih 30 kok umur saya? Padahal apa? Sudah 80, jalannya sudah gemeteran.
Ya, atau enggak dia masih apa? Masih mikirin duit. Itu realita. Makanya nggak sadar kalau dia sudah dekat sama garis finishnya. Ini yang mengerikan luar biasa. Makanya yang menjangkiti penyakit ini orang tua juga kena. Sampai orang tua di rumah sakit, kalau dia masih cinta sama harta juga nggak bakal sadar. Kalau dia mau mati, jelas. Ya, makanya kita harus hati-hati. Yang keempat ya ikhwah, ketika seseorang tergiur dengan manisnya dunia, dia harus sadar bahwa manisnya akhirat jauh lebih besar. Karena apa? Dunia akhirat tuh manis nggak? Manis semua. Paham ya? Kalau kita bilang hijau, istilahnya. Tapi akhirat jauh lebih hijau. Karena Rasulullah SAW menjelaskan di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi tentang nilai tentang kita bicara akhirat dunia ini. Ya, insya Allah di sini kita apal ini hadis masyhur. Lau kanatid dunya ta'dilu indallah janaha ba'udah ma saqal kafiru minha syarbata ma'in. Kalau seandainya dunia itu di sisi Allah nilainya sama dengan satu sayap nyamuk, sama, paham ya? Maka Allah tidak akan pernah membiarkan orang kafir minum satu teguk air, gak dikasih. Jadi orang kafir bakal kehausan. Pertanyaannya, sekarang orang kafir haus apa enggak? Nyelam minum air, nyelam, betul enggak? Berarti dunia di sisi Allah nilainya apa? Tidak ada sama sekali. Hina dan tidak bernilai. Faham? Ya. Nah, dari sini ya ikhwah. Lah terus dunia itu kita sebagai apa? Allah mengatakan di dalam surat Al-Qasas ayat 77, dunia itu sarana menggapai akhirat. Sarana. Pegang ini baik-baik. Allah mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan pernah engkau lupakan bagianmu di dunia, bagian. Karena Allah menyuruh kita menjadikan dunia sarana. Tujuan utamanya apa? Akhirat. Ya. Wabtaghi fima ataqallah darul akhirah. Ya, carilah ya keutamaan Allah, negeri akhirat. Kita ini unlimited, gak ada batas. Paham ya? Tapi begitu dunia, bicara apa? Jangan engkau lupakan bagian. Kata-katanya bagian. Bagianmu di dunia. Makanya, mindset kita, kalau kita mau timbang, Malik ibn Dinar itu nyadarin kita. Ya, perkataan Malik ibn Dinar ini ditulis dalam kitab Fathul Qadir. Ya, oleh Imam Syaukani. Ya. Disebutkan juga dalam Asy-Syaukani dan juga di dalam Mauqi' at-Tafasir. Disebutkan law kanatid dunya min ad-dhahab yafna wal akhirah min al-khazaf yabqa lakana al-wajib ay yu'thar khazaf yabqa ala ad-dhahab yafna. Dikatakan kalau seandainya dunia itu dari emas, seandainya kita bicara, sedangkan akhirat itu dari tembikar, tanah kita bicara. Sedangkan akhirat kekal, tapi dari tembikar. Yang diduluin yang mana? Yang wajib bagi orang mendahulukan yang kekal, walaupun dari tanah, sedangkan yang fana dari emas. Bagaimana kalau ternyata dunia itu dari tanah, akhirat dari emas? Lebih lagi. Orang kalau dibalik aja tetap dahulukan akhirat, apalagi kalau ternyata sifatnya sebaliknya, lebih mulia di akhirat. Jelas di sini. Ya. Karena kalau kita timbang nih, kata Imam Malik bin Dinar, kalau nilainya besar dunia atau akhirat, ya, sedangkan dunia ini bakal sirna, tetap kita ngejar yang kekal. Tetap apapun di itu. Apalagi kalau ternyata yang kekal itu lebih mulia daripada yang fana.
Kemudian, ya ikhwah, orang ini ngelihat dunia itu manisnya gimana sih? Manisnya dunia. Coba dibuka surat Al-Hadid ayat 20. Dibaca artinya. Saya kepingin kita paham semua. Orang ngelihat manisnya dunia, ijonya dunia itu kayak Allah gambarkan dalam Al-Hadid ayat 20. Ada yang sudah dapat? Nanti saya jelaskan kesimpulannya. Sedangkan pahitnya itu saya jelaskan lagi. Ya, coba. Iya. Artinya. Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda-gurau. Terus? Perhiasan dan saling berbangga di antara kamu serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani. Nah, tahu ijonya di mana? Kapan? Di awal. Menariknya, kalau kita ngelihat pertama asik, makanya kadang-kadang kita ngelihat apa? Wah, enak jadi orang kaya secara umum. Paham ya? Karena apa? Ijonya di awal. Begitu kita mulai masuk dan merasakan, apa yang terjadi? Lanjutin ayatnya. Terus mengagumkan petani terus. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Nah, habis kita ngelihat ijonya di awal, apa yang terjadi? Kering, hancur. Banyak orang yang melihat secara persepsinya dunia ini kalau kita punya banyak enak, betul nggak? Tapi begitu dirasakan, bisa bela kita ketika kita nggak balik sama Allah? Nggak bisa. Dia mengatakan, saya kerja siang malam, saya ngerasain apa selama ini? Padahal saya berpikir kalau saya punya dapat uang banyak, ya saya bisa bahagia. Betul nggak? Makanya kayak tanaman tadi, ketika tumbuh hijau, itu petani, luar biasa nih. Ya, begitu dilihat ternyata habis itu apa? Kuning hancur. Ini dunia. Sedangkan orang bicara akhirat, bicara ibadah sama Allah, urusan akhirat, awalnya berat apa susah? Gampang. Berat. Begitu dirasain manis dah, manis setelahnya. Jadi terbalik sistemnya. Paham ya? Dunia itu kayak enak di awal, akhirat itu kayak berat di awal. Tapi akhirnya mana yang baik? Akhirat. Dunianya pahit. Ya, ini persepsi yang orang kadang-kadang suka salah pandang. Makanya ya ikhwah, dari sini Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi menjelaskan, dinukil dalam kitab Ighatsatul Lahfan, bahwa para pecinta dunia itu nggak lepas dari 3 kesengsaraan. Pecinta dunia itu pasti ngerasain 3 sengsara. Ya, dia untuk ngelihat hijaunya tadi, ya, dia menghadapi 3 sengsara. Yang pertama, ya, hammul lazim, ya, kegelisahan yang terus-menerus. Antum kalau dagang, ya, ketika antum mengandalkan peluang, tenang atau gelisah, kita mulai lupa tawakal dan ngandalin peluang. Tenang atau gelisah? Gelisah. Ya Allah, sepi. Bayangin, kita dapat rezeki lumayan, itu masih ngeluh. Ya Allah, kenapa pasar kayak gini? Wah, sudah, omongan di lisannya nggak ada senangnya. Betul nggak? 1. 2, ya, ta'abun daim, rasa capek yang terus-menerus berkelanjutan. Orang kalau sudah ngejar ijonya dunia, dia bakal capek. Sekarang pertanyaannya nih, ya, orang keluar kerja, ya, jam berapa? Hah? Jam 5, Masya Allah. Kalau di Jakarta, jam 3 udah keluar.
Pulangnya jam berapa? Jam 9, 10. Sudah kan? Hari Ahad libur kan? Hari Ahad libur kecapean tidur. Bayangin, ada bahagianya. Gak pernah ketemu anak sama sekali. Ya, tapi mereka merasa kan simpenannya banyak. Memangnya anak itu ya bisa mendapat jaminan bahagia dari simpanan. Keluarga bisa dapat bahagia dari simpanan? Enggak ya ikhwan. Yang ngasih bahagia kita siapa? Bukan harta, tapi Allah. Dan itu yang dilupain. Bayangin, orang dari Senin sampai Sabtu kerjanya kayak gitu, sudah nih Ahadnya kecapean tidur seharian. Nanti Sabtu kita kayak robot jadinya. Kayak orang yang bukan hidup. Kayak orang seperti apa? Kayak orang yang kemudian dijajah habis sama persepsinya sendiri. Padahal kata Rasulullah SAW, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yarzuqut tayr." Tapi persepsi ini enggak bakal berjalan bagi orang yang lihat ya, peluang ada pada dirinya, bukan apa yang Allah kasih. Ya, kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, kalian akan diberikan rezeki kayak rezekinya burung. Burung tuh berangkat jam berapa? Dapat nggak antum? Burung keluar sebelum subuh. Itu kayaknya burung-burungan gitu. Ya. Jam berapa burung keluar? Ya, pagi kan. Balik ke sangkarnya jam berapa? Hah? Ada. Antum ketemu burung jam 9 malam balik. Nah, iya enggak? Kata Rasul, takhdu himasan tiap hari ini. Takhdu himasan wa taruh bitonan. Berangkat perut kosong, pulang kenyang. Bisa ngasih makan anaknya tiap hari. Padahal burung ini diciptakan buat siapa? Buat manusia. Paham ya? Allah kasih rezekinya burung dengan rezeki kayak gitu. Orangnya, subhanallah. Makanya dulu orang kerjanya nggak mentereng kan, petani. Petani itu ninggalin utang atau ninggalin warisan? Warisan secara realita. Betul nggak? Anaknya sekolah selesai semua, subhanallah. Petani berangkat jam berapa? Antum nggak ketemu petani berangkat jam 4 pagi. Betul nggak? Pulang jam berapa petani? Sore maghrib itu sudah di rumah. Betul nggak? Hah? Ada petani jam 10 malam lemburan katanya. Nggak ada. Dan mereka bicara, kalau hari ini nggak selesai, insya Allah besok bisa dilanjutkan. Itu realita pikirannya. Tapi subhanallah, Allah kasih keberkahan hidupnya. Karena mereka bergantung sama Allah dengan sebaik-baiknya. Nah, sekarang masalahnya di mana? Orang sekarang kerjanya lebih gampang daripada petani. Main pencet-pencet. Kalau kita ngetik dan lain sebagainya, betul nggak? ASEAN lagi, petani nggak ada, terik matahari itu kayak nyangkut. Tapi keberkahannya Allah kasih luar biasa. Karena persepsinya yang mereka tawakal sama yang satunya ngambil peluang sendiri. Makanya dikatakan capek, mereka capek, tahu capek. Ya. Yang ketiga adalah dikatakan wa hasaratun la tanqadi, kerugian yang tidak pernah berhenti. Makanya antum kalau ditanya nih, bicara dagang online dan sebagainya, tanya gimana? Wah rugi, wah gini, wah ngomongnya nggak enak terus. Iya kan? Ini realita dalam kita ngelihat harta. Hati-hati. Makanya jadilah orang yang cerdas. Imam Syafi'i mengatakan inna lillahi abdan futana. Allah itu punya hamba yang cerdas. Gimana cerdasnya? Tarakud dunya wa khawf fitana. Mereka mencari dunia, ya, nggak terlalu ngoyo, ya. Dengan apa? Khawatir fitnah. Mereka selalu siap siaga dalam fitnahnya dunia. Nyari sambil hati-hati. Itu yang cerdas. Kenapa? Nadharu fiha falamma alimu annaha laysat lihayyi watana. Karena mereka melihat ke dunia bahwa dunia ini bukan tempat hidup selamanya. Ya, itu yang cerdas. Mereka bicara fitnahnya dan juga bicara bukan tujuan utama. Kenapa? Wa ja'alu lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha
sufuna. Mereka menjadikan dunia itu kayak laut. Kapalnya apa? Amal soleh. Jadi buat selamat di lautan dunia, maka kita harus naik amal soleh. Paham di sini? Jadi pas kita kerja, pas kita berusaha, semua karena Allah. Baru tuh selamat dari ombak, ya, selamat dari gulungannya, selamat dari goncangannya. Karena apa? Amal soleh yang kita naikin sebagai kapal untuk melewati dunia. Kemudian ya ikhwah, yang terakhir, karena masih ada beberapa lagi. Yang kelima, ya, bahwa harta seseorang itu hanya titipan, bukan hak milik secara mutlak. Kalau kita bilang kayak surat tanah itu ada dua kan, HGB sama SHM. Dunia ini yang mana? Hak guna, bukan hak milik. Ya, makanya kalau orang hak guna, ya, hak pakai, ya, dia apa yang terjadi? Dia nggak terlalu ngoyo. Kenapa? Kalau yang punya ngambil, ya sudah, nggak apa-apa, karena ada yang punya. Coba kalau kita ngerasanya hak milik, begitu diambil mikir, ya Allah, saya carinya susah, ini kok diambil, kok gini, panjang pertanyaannya. Coba kalau bayangin, sudah 10 tahun kejadiannya, masih dipikiri. Coba kalau dulu harta itu nggak diambil sama orang, nggak dicuri, saya sekarang sudah tambah banyak gini dan sebagainya. Betul nggak? Jadi susahnya itu bertahun-tahun karena salah persepsi. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, mengatakan di dalam surat Al-Hadid ayat 7, kata Allah, aminu billahi wa rasulihi wa anfaqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi falladina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Allah mengatakan, berimanlah engkau kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian apa? Dan nafkahkan sebagian harta yang Allah telah berikan kepadamu. Ya, maka orang-orang yang beriman di antara kamu menafkahkan sebagian harta yang mereka peroleh. Ya, dengan apa balasannya? Pahala yang besar. Karena pada dasarnya kita ini bisa punya harta, tetapi pemilik sesungguhnya adalah Allah. Maka Allah kepingin dari yang Allah kasih tadi, yang Allah pinjemin tadi, kita disuruh menafkahkan. Sedangkan orang yang kalau menafkahkan hartanya, mereka itu berarti beriman sama Allah. Kenapa? Kalau orang nggak yakin Allah bakal balas, bisa nggak orang keluarin uang begitu aja? Berat ya ikhwah. Kata dia apa? Carinya susah, kok enak orang minta main kasih. Kadang-kadang kita mikirnya apa? Ini orang baik nggak sama saya? Kalau baik, saya kasih. Kalau enggak. Ini orang kerjanya apa? Jadi perhitungan kita panjang. Paham? Karena kita ngerasa bahwa harta itu hak milik kita. Makanya, kalau orang sudah ngerasa hartanya hak milik dan hasil usahanya sendiri, maka persepsi mereka dalam harta bahaya. Mereka ngerasa didapatnya dari mana? Bukan dari Allah, tapi diri. Coba buka surat Al-Qasas ayat 78. Apa kata Qarun di situ? Qarun mengatakan, sudah dapat? Iya. Sungguhnya aku hanya diberi harta itu karena
ilmu yang ada padaku. Nah, terus Dan apakah ia tidak mengetahui bahwasannya Allah sungguh telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta. Tidaklah perlu ditanya kepada orang-orang yang berbeda itu tentang dosa-dosa mereka. nah, Allah mengatakan qala innama utituhu ala ilmin indi. Kata Qarun, sesungguhnya aku diberikan itu semua karena ilmu yang ada padaku. Saya dapat ini itu karena apa? Pengetahuan saya, karena saya pintar. Kalau nggak pintar saya nggak dapat. Ya ikhwah, cara berpikir yang seperti ini mengerikan luar biasa. Makanya Allah bukannya tambah ngasih keberkahan, tambah cabut keberkahannya. Sampai Allah mengancam dengan mengatakan awalam ya'lam annallaha qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'a. Apakah dia nggak tahu bahwa Allah itu membinasakan generasi sebelumnya yang jauh lebih kuat dan jauh lebih banyak ngumpulin harta. Qarun itu nggak ada apa-apanya. Yang sebelumnya lebih lagi. Bahkan ada kerajaan yang buat kerajaan yang nggak pernah terjadi sebelumnya di dunia. Ya, bahkan disifati kerajaan itu apa? Ya, dibuat batanya dari emas dan lain sebagainya. Antum tahu? Ya, dan itu disebutkan dalam surat As-Sams. Di dalam juz 30 ada penjelasannya tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala, ya. Coba dalam surat As-Sams itu bentar. Allah sebutkan tentang mereka itu membuat Al-Fajr ayat 7 sampai 8. Allah mengatakan apa? Iramadatil imad. Antum baca tafsirnya nanti. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Jadi Iram ini buat kerajaan, buat istana, ya, yang sampai disifatin, ya, di dalamnya itu terbuat dari apa? Emas, intan, berlian, dan itu buatnya bertahun-tahun. Ya, dia kepingin berpikir kayak mau buat surga dunia. Orang kalau sudah buat istana model kayak gini, Qarun itu gak ada sepernya hartanya. Paham? Sampai kemudian di bawahnya itu kerikilnya apa? Intan, berlian, mutiara. Jadi kerikil. Anda bisa bayangin. Makanya dalam tafsir nanti disebutkan allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Kata Allah, yang gak pernah diciptakan seperti ini di dunia. Gak pernah. Yang paling megah yang dibuat dia sepanjang sejarah itu punya Iram. Ya, yang tiangnya menjulang tinggi. Kemudian karena kesombongannya Allah tenggelamin semua. Jelas di sini. Ada tafsir Ibnu Katsir mengisahkan tentang iramadatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Maka pada dasarnya ya ikhwah, seseorang ketika merasa bahwa harta itu adalah hak miliknya, mereka akan jadi orang yang capek terus-menerus. Ya. Dari sini kita harus paham, berhati-hatilah terhadap harta. Tapi kalau kita dianjurkan jadi orang kaya atau jadi orang miskin, kita lebih dianjurkan untuk jadi orang kaya. Karena pada dasarnya, ya, dikatakan, ya, bahwa orang kaya itu lebih utama sebenarnya daripada orang miskin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita ini disuruh untuk mencari karunia Allah. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surat Al-Mulk ayat 15, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi wa ilaihin nusyur." Allah katakan secara jelas, dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagimu. Kemudian apa? Maka berjalanlah di segala penjurunya, ya, dan makanlah sebagian dari rizkinya.
Jadi Allah nyuruh kita nyari. Ya, karena orang yang kaya bertakwa itu lebih baik. Makanya Rasulullah mengatakan malun saleh ala rajulin saleh. Harta yang baik itu kalau dipegang sama orang yang taat. Berarti mana yang dianjurkan? Kaya atau miskin? Kaya. Kalau kita dipilih nih, miskin takwa atau kaya takwa? Kaya takwa. Karena pada dasarnya 10 orang yang dijamin masuk surga, 7-nya orang kaya, 3-nya orang miskin, 7-nya kaya. Paham? Ini antum harus tahu. Berarti Islam itu menganjurkan jadi orang kaya. Oke. Cukup insya Allah. Sebelum saya tutup ada pertanyaan. Insya Allah. Untuk terima kasih Ustaz. sama-sama. Di awal paparan Ustaz tadi disebutkan kata ujian, Ya, berupa kebaikan maupun keburukan. betul. Sementara itu ada istilah-istilah yang mirip dengan itu, yaitu cobaan, kemudian musibah, Ya. lalu bencana. Ya. Mohon diberikan penjelasan saksi. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ma'asyarul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kita kalau bicara istilah ya. Nah, bencana itu gimana? Musibah itu gimana? Ya. Kalau kita bicara ujian yang Allah kasih itu bisa jadi anugerah. Kalau orang yang taat itu dikasih itu. Tapi ada orang yang lupa sama Allah dikasih susah. Sebagai apa itu? Bencana buat dia. Dan Rasulullah SAW mengatakan ini di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah mengatakan dari Aisyah, ya, zaujin Nabi SAW, istrinya Nabi SAW, qalat sa'altu Rasulullah SAW an ta'un. Aku bertanya kepada Rasulullah tentang penyakit taun. Apa yang terjadi? Fa akhbarani annahu adabun yab'atsuhu Allah ala man yasha. Taun itu bisa jadi adab, bencana yang Allah kasih kepada orang yang Allah kehendaki. Kenapa adab? Kan kenanya sama. Tetapi di sisi lain, wa annallaha ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Allah jadikan di sisi lain orang yang kenanya sama, tapi beda status, beda respon, ya. Tapi di sisi orang mukmin jadi rahmat. Terjadi nggak kemarin corona yang paling gampang? Terjadi. Orang yang nggak percaya sama Allah begitu dapat kayak orang kena runtuhan. Paham? Yo kok gini, kok gini. Oh, kalau saya mati gimana? Kok gini gimana? Panik mereka. Orang mukmin. Ini kan musibah dari Allah. Kalau kita minta sama Allah, kita sabar, Allah kan kasih pahala. Makanya hadis yang banyak nyebar ya ini hadis ini. Dikatakan laisa min ahadin yaqa'u ta'un. Orang yang dapat rahmat bagaimana? Tidaklah seseorang ya terkena ta'un fayamkuthu fi baladihi sabiran. Ya enggak? Sering kan ini. Ya, mereka berdiam diri di tempatnya, sabar. Ya, kemudian muhtasiban, mengharapkan pahala dari Allah. Yang ketiga, ya'lam annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu. Tidaklah dia tertimpa penyakit itu kecuali Allah sudah mentakdirkannya. Illa kana lahu ka'ajri syahid. Kecuali dia mendapatkan pahala seperti pahala orang mati syahid. Ya kan? Jadi penyakitnya sama, tapi respeknya beda. Kalau orang yang nggak yakin, mereka ngelihat ini sebagai adab atau bencana. Jelas. Tapi orang yang yakin sama Allah, mereka melihat ini sebagai cobaan dan rahmat. Itu yang antum harus paham. Makanya hadis Rasulullah, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Kalau Allah cinta sama suatu kaum, Allah akan uji mereka. Ujian yang dimaksud adalah ujian di tengah ketaatan. Jadi semakin taat semakin diuji. Dan ujiannya berupa rahmat hasilnya.
Paham ya? Ketika dia balik sama Allah dan sabar, Allah kasih rahmat di baliknya. Makanya Rasulullah mengatakan di dalam hadis yang lainnya lagi, pernah seorang sahabat bertanya, ya, ayyul mu'minina asyaddu bala'an. Mukmin mana yang paling ujiannya paling berat? Kata Rasulullah, al-anbiya, para nabi. Ya enggak? Tsummal amsal fal amsal. Kemudian yang kayak para nabi, yang niru para nabi. Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, innallaha ibtala abdahu ala hasabilini. Allah itu menguji hambanya berdasarkan kadar agamanya. Fa in kana fi dinihi salban, ya, ishtadda bala'a. Kalau agamanya semakin kuat, ujiannya juga semakin kuat. Karena ujian sebagai rahmat, bukan adab. Ya. Kalau wa in kana fi dinihi riqatan yubtala ala sabilini. Kalau agamanya rapuh, tipis, imannya tipis, maka ujiannya juga kecil. Kita kadang-kadang apa? Diuji, saya ini alhamdulillah ujiannya ringan, berarti Allah sayang sama saya. Kebalik. Justru ujian yang berat di tengah ketaatan berarti Allah percaya kalau kita ini bisa melewati dan iman kita tebal sama Allah. Kita kadang-kadang diuji tipis, bangganya luar biasa. Padahal itu menunjukkan kadar keimanan kita di situ. Ya, apa tujuan ujiannya? Ya, yubtala hatta yatrukahu yamshi al-ardi wa ma alaihi khati'ah. Diuji sampai meninggalkan berjalan di atas muka bumi. Maksudnya apa? Mati. Dan dia sudah nggak punya dosa lagi. Jelas, ini anugerah. Nah, kita mungkin tanya, Ustaz, nah kalau orang mukmin itu taat diuji, ya, berarti hidupnya susah. Jangan salah. Orang yang beriman kemudian diuji sama Allah, pada dasarnya mereka itu akan Allah kasih anugerah. Walaupun ujian, pahalanya nggak berkurang. Ingat baik-baik ini, orang yang dikasih ujian sama Allah, pahalanya nggak berkurang sama sekali. Mau sehat, mau sakit, tetap. Apa dalilnya? Rasulullah mengatakan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya. Dan hadis ini disebutkan di dalam Sahihut Targhib wa Tarhib yang ditulis oleh Al-Imam Al-Albani. Sebutkan annal abda idza kana ala tariqatin hasanatin minal ibadah. Kalau hamba itu, ya, dia dalam posisi sehat, baik dalam ibadah. Jelas, dia punya kebiasaan. Saya kasih contoh. Tiap hari biasa baca Quran, tahajud, puasa dan lain sebagainya. Ya. Terus kemudian apa? Tsumma maridho, kemudian diuji sakit. Diuji nih, ya. Maka kemudian kila lima lakin muwakkal bihi, dikatakan kepada malaikat yang diutus sama Allah yang buatnya tetap amalan. Apa kata Allah? Allah mengatakan uktub mithla amalihi idza kana taliqan hatta utliqahu au akfitahu alayya. Tulis catatan hambaku sesuai dengan kebiasaan amalannya sampai aku sembuhkan atau aku cabut nyawanya. Maka orang yang di posisi sakit dan dia tidak bisa melakukan kebiasaannya, pahalanya tetap ngalir. Tapi bagi orang sehat dapat gak kayak gini? Bagi orang yang sedang gampang dapat gak kayak gini? Ya. Ini hanya khusus bagi orang yang diuji. Jelas. Subhanallah ya ikhwah. Makanya itulah yang dimaksud dengan musibah. Tapi kalau kita bicara adab, bencana, bagi siapa? Mereka yang ingkar, jauh dari Allah. Maka disebut dengan adab atau bencana. Jelas bedainnya ya? Okay. Wallahu a'lam bishawab. Cukup bicara, ya. Masya Allah. Tadi Ustaz mengatakan bahwa orang miskin itu pertama kali Iya. Orang miskin itu kalau nggak beriman gimana? Masya Allah, ya. Masya Allah. Ya, yang dimaksud masuk surga di sini, ya, itu adalah mereka yang beriman sama Allah Azza wa Jalla. Ya, karena pada dasarnya, ya, karena kita bicara miskin dan kaya yang beriman, paham ya? Nah, yang masuk surga duluan, karena Rasulullah menjelaskan ketika aku mengetuk pintu surga, kemudian Rasulullah melihat ke belakang, kebanyakan di belakangku adalah orang miskin yang beriman, ya.
Paham ya? Jadi kalau hisapnya dulu-duluan nih, ya, kebanyakan yang masuk awal itu adalah orang-orang yang miskin. Orang kayanya kemana? Ketahan dihisap dulu. Bahkan ada yang mengatakan, para ulama ada yang mengatakan mereka ketahan di kontoroh. Kontoroh itu sebelum itu surga, pas sebelum itu surga itu ada kontoroh. Jadi jembatan itu ada dua. Ada sirat, selesai sirat kontoroh. Mereka bertahan di situ buat dihisap dulu. Ada yang mengatakan seperti itu. Ya. Nah, sedangkan orang miskinnya itu bersama Rasulullah SAW di awal. Nah, selain orang miskin siapa? Mereka yang masuk surga tanpa hisab di awal bareng-bareng. Tapi ada perbedaannya, paham ya? Orang yang masuk surga tanpa hisab, Rasulullah menggambarkan bahwa mereka itu kayak bulan purnama bersinar. Ya, itu di antara mereka. Ya, sedangkan orang miskin beda pada umumnya. Ketika orang miskin ini bukan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, mereka karena hisab kan. Cuman setelah itu mereka masuk surganya karena hisabnya ringan, akhirnya cepat masuk surganya di awal-awal. Jelas? Paham? Tapi kalau nggak beriman, ya nggak mungkin. Hatta kaya nggak beriman, nggak mungkin masuk surga. Ini secara mutlak. Beriman dalam artian di sini mereka yang tidak bertauhid. Paham ya? Tapi kalau mereka cuman Islam kemudian syirik, naudzubillah, nggak bakal masuk surga. Karena Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan, ya, nggak mungkin, ya, orang musyrikah itu masuk surga. Karena orang-orang musyrik ini, mereka mau masuk surga, mereka dengan syarat harus bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, la yadkhuluna, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la tufattahu lahum abwabus samawat wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi sammil hayat. Enggak bakal dibukakan pintu langit dan enggak bakal masuk surga sampai onta masuk ke lubang jarum. Ini bicara orang-orang kafir dan musyrik. Berarti istilahnya mungkin enggak? Mustahil. Bisa onta gede, lubang jarum kecil. Sampai kapanpun nggak bisa. Jadi Allah ngasih gambaran yang mustahil. Kalau secara gampangnya, mustahil dibukakan pintu langit dan mereka dimasukkan ke surga. Mustahil. Kenapa Allah bicara pintu langit? Rasulullah SAW membacakan ayat ini ketika menjelaskan proses orang habis dicabut nyawanya naik ke langit. Paham ya? Naik ke langit itu untuk mendapatkan keputusan. Begitu mau naik ke langit pertama, sama Allah nggak dibukain. Makanya kemudian Rasulullah membacakan ayat ini. Kemudian setelah itu mereka dilemparkan langsung ke bumi. Dilempar loh. Bukan diturunin, dilempar. Ya, ini yang terjadi ya ikhwan. Jelas? Faham? Wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup insyaAllah kita akhiri. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah SWT dan semakin berhati-hati terhadap harta, dan mudah-mudahan Allah anugerahkan kita menjadi orang-orang yang taat di sisi Allah Azza wa Jalla dan juga dijauhkan dari fitnah dunia, serta mudah-mudahan Allah menutup hidup kita semua dengan husnul khatimah.